Neno. Genta Putra Leu. Okey. Salam kembali bro. Gak ramai enggaknya? Gak dengar mari. Kayak mondek. Allah. Ini peluk orang. Dia redek. Amin. Nah, aku aja gambar. Ya, ini wasit yang memimpin pertandingan hari ini. Kota Gunung FC melawan Bintang Timur yang Bintang.
Ini para pemain Kota Gunung sedang melakukan pemanasan ringan. Siapakah yang akan juara hari ini? Kita saksikan saja. Oke guys. Nyo. Lampu. Kita lihat kiper sedang melakukan bersama jadi juara bersama aja lah. Di dua orang wasit sudah meniupkan peluit, pertanda pertandingan akan segera kita mulai. Tim Kota Gunung melakukan sesi foto bersama. Pak kedua. Nanya Pak. Ya, ini para supporter Kota Gunung FC, antusias sekali saudara-saudara. Supporter Umpum Pelet.
Ada bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ketemu lagi di lapangan Genta Putra dalam rangka merayakan hari ulang tahun Genta Putra yang kedua kalinya. Pada hari ini adalah di semifinal yang kedua. Turun di lapangan Genta Putra adalah Kota Gunung dari Ceruk Indapuri Saudara akan bertemu dengan Bintang Timur Gang Bintang. Tentunya mereka adalah diturunkan pada sore hari ini pemain-pemain inti yang sudah diandalkan oleh pelatih dan manajer masing-masing kesebelasan. Kepada supporter, ketua supporter kami kira dari masing-masing kesebelasan dapat mengatur rombongan Anda pada hari ini yang kita ikut sertakan untuk memberi semangat kepada tim kesayangannya. Nah, saudara yang dibenarkan duduk di bangku pemain cadangan, manajer, pelatih dan asisten, kemudian juga keamanan lain bisa mengambil tempat di luar tali yang sudah ditentukan. Kepada seluruh anggota panitia yang masih dimanapun Anda berada, apakah di rumah, di jalan, di warung, dimanapun Anda berada, segera menuju lapangan pertandingan untuk kita bekerjasama sebagaimana biasanya, karena tamu kita sudah berada di tengah-tengah kita di lapangan Genta Putra. Nah, saudara, inilah informasi sementara. Kedua tim sudah ada di lapangan dengan Kota Gunung dengan kostum putih variasi hitam dan celana hitam, kemudian dari Bintang Timur dengan kostum merah-merah hati. Nah, saudara, inilah pemain-pemain yang sore hari ini yang sudah mendampingi wasit yang memimpin pertandingan sore hari ini. Anda penggemar, pecinta si kulit bundar, penggemar sepak bola, mari kita saksikan pertandingan yang cukup menarik sore hari ini. Adalah mereka-mereka yang sebentar lagi ingin menduduki tempat yang terhormat. Tentunya mereka harus memperjuangkan dengan cara-cara yang terhormat pula. Nah, sementara di meja kami sudah ada daftar susunan pemain dari Bintang Timur FC Official Club. Ayu, manajer; Widodo asisten; Fikri medis; Fikri keamanan dengan kostum merah saudara. Pemain yang diturunkan sore hari ini: Bastian Widodo, kostum 99, bertindak sebagai kiper alias penjaga gawang. Yurda maksud kami, kostum 4 back. Arif Tole dengan kostum 21 back. Irfan Kalo dengan kostum 67 back. Son kostum 7 back. Jasadi kostum 79 tengah. Wahyudi kostum 10 tengah. Syahrul kostum 8 tengah. Rizal Lamba kostum 27 depan. Sandra kostum 17 depan. Syakban kostum 5 dengan di depan. Disusul beberapa pemain cadangan: Yoga Widodo, Azhari, Naika, Dekjal. Nah, saudara, inilah tertanda Ayu, saudara. Juga kita bacakan dari kesebelasan Kota Gunung FC, saudara. Sudah kita ketahui pemain-pemain yang diturunkan sore hari ini: Ardi Castelo, kostum 31; Basram, kostum 13; Afnan, kostum 4; Kalidan maksud kami, Kalidan, kostum 21; Tommy
Kami kostum 8, Kausar kostum 15, Pilih kostum 7, Fadli kostum 17, Bengran kostum 12, Rian kostum 9. Disusul beberapa pemain cadangan. Daner kostum 5, Maulana kostum 18, Kalis kostum 16, Mahrez kostum 11, Yusri kostum 1, Munzairi kostum 6, Rahmat Asfiri tanda. Kali ini bola mendorong pemain yang berkostum 17 saudara Zulfiadi, tentunya tendangan bebas untuk kesebelasan daripada Kota Gunung yang pada sportivitas. Mari kita jaga untuk melahirkan kualitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa tim ini adalah tim yang sudah mau duduk di tempat yang terhormat sebagaimana kita katakan tadi. Nah saudara penonton yang berada di sekeliling lapangan, jangan dekat dengan garis 1,5 meter, jangan terganggu pemain yang sedang berlangsung di lapangan ini. Kami mohon dengan segala hormat dari pelanggaran lagi-lagi nampaknya dilakukan salah seorang pemain bawah dari kesebelasan Kota Gunung terhadap seorang pemain. Di sana kita lihat dari Bintang Timur, tentunya tendangan bebas di rusuk kanan. Di sana ada nomor punggung 17, kami kira atas di sana Sandra. Ya saudara, kita saksikan ada 5 pemain di kotak penalti Kota Gunung, namun bola dihalau ke kebun kelapa sana. Tentunya terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bintang Timur. Saudara-saudara, mari kita saksikan pertandingan yang cukup menarik yang diperagakan sore hari ini. Kemarin yang sudah duluan lolos adalah Redik yang melewati adu penalti dengan Rastar, saudara-saudara. Nah mari kita saksikan sore hari ini siapakah yang bakal masuk ke babak final tentunya. Nah saudara, mari kita saksikan pertandingan yang cukup menarik. Anda selaku penggemar bertingkat, kami mohon yang merasa dirinya ada bed di dekat dengan tempat duduk pemain cadangan, mohon ambil tempat di luar. Apa yang terjadi? Terjadi aksi, kami kira salah seorang pemain dari kesebelasan Bintang Timur FC, tentunya lemparan ke dalam atau bola keluar, lagi-lagi menginjak garis. Kami kira salah seorang pemain dari Kota Gunung. Nah saudara, tentunya lemparan ke dalam untuk kesebelasan atau Bintang Timur FC. Nah saudara, mari kita saksikan pertandingan yang cukup menarik diperagakan pemain-pemain yang sudah dikenal dan terkenal saudara. Ya saudara, kita saksikan di rusuk kiri di sana berliku-liku terjatuh namun bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sedang berlangsung beberapa saat yang lalu saudara. Mari kita saksikan kali ini anak cukup berbahaya saudara. Kita saksikan di sana ada Aristelo. Kembali lagi anak-anak dari Kota Gunung dengan serangan bola 4. Apa yang terjadi juga pelanggaran dilakukan salah seorang pemain dari Bintang Timur. Tentunya tendangan bebas diberikan untuk Kota Gunung FC sementara. Nah inilah saudara suasana yang ada di lapangan, penonton yang memberikan semangat kepada timnya dengan sorak-sorai cukup memeriahkan hari pertandingan hari ini untuk meraih siapakah yang bakal menduduki di babak final nantinya, apakah Kota Gunung ataukah Bintang Timur. Mari kita saksikan bersama-sama sampai usai pertandingan nantinya. Tendangan langsung namun jatuh di sebelah kanan gawang penjaga gawang saudara Setia Widodo. Di sana hanya melahirkan tendangan gawang untuk Bintang Timur. Nah kembali anak-anak dari cobaan nomor 27 saudara, kita lihat Rizallah dari sana
tendangan langsung jarak jauh namun masih jauh di atas Mister Gawang. Di atas Mister Gawang yang dikawal saudara Ardi dari kesebelasan di Kastel di sana saudara dari Kota Gunung. Kembali anak-anak Kota Gunung bangkit bangun serangan. Nah, layak sayap kanan di sana yang dituju maupun tujuh saudara Tele di sana. Kembali diberikan kepada sayap, masih coba-coba namun membentuk salah seorang pemain dari Bintang Timur. Hanya terjadi lemparan ke dalam nomor punggung 17 di sana di Fadli, namun terjadi salah seorang pemain. Fadli masih coba umpan yang diberikan kepada rekannya di daerah pertahanan kesebelasan Bintang Timur, hanya bola keluar lapangan dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bintang Timur. Sudah dilakukan di sana, namun tekanan demi tekanan yang dilakukan anak-anak dari kesebelasan Kota Gunung namun belum membuahkan. Di sana kita lihat ada nama 79 Wahyudi di sana, ada Jasadi di sana saudara yang memberikan bola kepada rekannya namun di daerah pertahanan kesebelasan Kota Gunung kali ini berlapis pemain. Bukan satu pelanggaran saudara. Kita saksikan serangan yang di satu namun masih dapat diantisipasi saudara Bastian Widodo di sana. Tendangan keras jarak jauh pada tiga yang mengawalnya salah seorang pemain kami kira di sana apakah rekannya di sana cukup berbahaya dan di sana dan rekan-rekannya saudara memberikan semangat kepada penonton yang menyaksikan pertandingan sore hari yang berbahagia ini. Nah saudara, inilah suasana yang sedang yang tentu seperti itu. Mari kita jaga di semua ini, baik kita penonton juga pemain ya, untuk melahirkan kualitas ya saudara. Apa yang terjadi, bola dihalau keluar, tentunya bola dihalau keluar lapangan dan tendangan bebas diberikan untuk kesebelasan Kota Gunung FC saudara. Mari kita saksikan pertandingan yang menarik sore hari yang berbahagia ini. Tentunya siapa yang akan unggul sore hari ini pasti akan bertemu dengan Rebut FC saudara dari Mandasek saudara yang sudah duluan lolos kemarin sore saudara. Kembali anak-anak dari Bintang Timur mengatur serangan di sana, coba bola keluar lapangan kali ini. Tekanan demi tekanan hampir semua pemain Kota Gunung di daerah pertahanan daripada Bintang Timur kali ini. Cukup berbahaya tendangan yang diperagakan jarak jauh, namun tadi saudara Bastian dengan cermat dia, untung saja bola yang Bastian melakukan booting tadi hanya menyentuh Mister Gawang. Nah saudara, dapat dihalau oleh temannya sehingga kandas. Nah saudara, inilah suasana yang cukup seru sore hari yang berbahagia ini. Yang penting sportivitas, mari kita jaga bersama-sama untuk melahirkan kualitas baik pemain juga penonton dan panitia semua yang terlibat. Saudara, inilah apa yang terjadi, nampaknya butuh bantuan medis. Salah seorang pemain di sana tergeletak. Siapakah orangnya kami kurang jelas karena terlalu jauh dari sudut sana. Nah saudara, inilah suasana. Memang pertandingan ini ada main bola sepak bola tentunya. Salah pengertian tentunya, salah pandang tersinggung dan saudara-saudara. Yang penting kita jaga sportivitas saudara. Mari kita lanjutkan. Nah saudara, di tengah lapangan ini, nah saudara, inilah suasana yang sedang terjadi di lapangan ini. Kembali anak-anak Kota Gunung, namun dah diapit dua pemain dari Bintang Timur FC, hanya merupakan pelanggaran tentunya, dan tendangan bebas diberikan untuk kesebelasan nomor 15 kali ini. Kuasai bola Kausar di sana. Kausar masih kepada siapa? Masih kepada rekannya pendek, namun dapat diantisipasi nomor punggung 13 di sana dari kesebelasan
Bintang Timur hayo ke depan, namun ada rekannya di sana saudara. Kita lihat nomor 10 saudara Yahudi kali ini kurang cermat, hanya terjadi lemparan ke dalam. Datang lagi nomor 8 saudara Syahrul, pemain tangguh dari Bintang Timur ada di sana. Jasadi cukup cepat dari salah seorang pemain dari Kota Gunung, namun lebih cepat bola yang berdekatan dengan penjaga gawang Bastian Widodo di sana. Nah saudara, bola masih dikuasai saudara Bastian di sana dari Bintang Timur FC. Belum berubah keadaan, masih 0-0 alias bulat-bulat. Nah sementara inilah suasana kita lihat di daerah pertahanan daripada kesebelasan dari Kota Gunung. Namun bola keluar lapangan dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kota Gunung. Basirun di sana sudah lakukan yang didorong oleh nomor punggung 9 saudara Rian di sana terhadap nomor punggung 27 saudara Rizal Lamba di sana. Hanya terjadi dari tendangan bebas untuk kesebelasan Bintang Timur FC. Masih 0-0. Bagaimana kemana? Mari kita saksikan bersama-sama, namun bola dikuasai sepenuhnya Ardi Castello saudara. Inilah pemain-pemain yang sudah diandalkan oleh kedua tim saudara. Mari hari ini sayap kiri dari kesebelasan Bintang Timur, namun dapat dikatakan ada lagi dari Bintang Timur masih sendiri berliku-liku, ada rekannya yang membantu, hanya diganggu oleh 3 pemain dari Kota Gunung. Kali ini anak-anak Kota Gunung bangkit bangun serangan lewat sayap kanan di sana, namun jatuh bangun salah seorang pemain dari kesebelasan Bintang Timur. Hanya terjadi lemparan ke dalam, salah melakukan lemparan atau menginjak garis, kami kira tentunya beralih atau pelanggaran maksudnya. Nah sementara ini kedua tim yang sedang bertanding dengan sportivitas yang cukup tinggi, kami kira tentunya akan melahirkan kualitas yang lebih baik lagi kepada mereka yang sedang bertanding sore hari ini, termasuk juga para penonton. Sumbi menundi di sana di daerah pertahanan daripada Kota Gunung. Nah sementara mari kita saksikan apa yang terjadi. Hanya air gawang itu kesebelasan Kota Gunung FC Ardi Castello di sana. Nah sementara sorak-sorai akan diingatkan kepada penonton yang dekat dengan garis, mohon mundur 2 langkah dari garis yang ada di lapangan supaya tidak terganggu jalannya pertandingan yang sedang berlangsung ini. Jika bisa dari sorak-sorai saja memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, hanya mereka di sana yang bertanding dengan wasit yang memimpin pertandingan sore hari ini, serahkan kepada mereka. Nah sementara kita hanya menerima hasilnya, tentunya dan namanya pertandingan ada kalah ada menang, yang penting kita sportivitas mari kita jaga dan mari kita tingkatkan silaturahmi kita melalui sepak bola dari hari ke hari, semakin hari semakin lebih baik. Yang sudah dekat mari lebih rapat, yang jauh mari kita mendekat saudara. Tinggal saudara, apa yang terjadi di sana hanya pelanggaran, tentunya ada 1,5 meter dengan garis kotak 16 masuk kami. Hanya ya penonton bisa mundur. Tolong rekan-rekan yang bertugas sebagai penitia mohon mundur ke belakang supaya tidak terganggu jalannya pertandingan yang sedang berlangsung sore hari yang berbahagia ini. Nah sementara inilah suasana yang sedang berlangsung di lapangan ini, yang penting kita doakan mereka akan bertanding secara maksimal dengan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah sementara inilah pertandingan yang diperagakan kedua tim tangguh ini, baik dari Kota Gunung maupun dari Bintang Timur FC saudara. Nah saudara, mari kita saksikan di sana ada pagar hidup 6 pagar hidup dari Bintang Timur. Tendangan ya. Hasil tendangan saudara pilih yang berkostum 7, bola melentung sulit untuk dijangkau saudara Bastian Widodo di sana. Berubah keadaan saudara, tendangan ya jangan ada masuk penonton saudara-saudara ini dari
Baik, Kota Gunung, dari Kota Gunung. Ya. Tolong manajer Kota Gunung, tolong menghadap panitia. Tolong manajer Kota Gunung, kami dengan sangat mengharapkan kepada saudara bisa mengatur rombongan yang mendukung tim kita. Nah sementara karena ini adalah pertandingan, mari kita jalankan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku sementara. Nah sementara nampaknya ada apa yang terjadi, pelanggaran lagi-lagi dilakukan, nampaknya mendorong salah seorang pemain. Tentunya wasit sudah berada pada tempat kejadian tentunya. Nah sementara semua penonton kami mohon kepada saudara-saudara, adik, abang, bapak, mohon mundur 2 meter. Manajer. Tolong tim manajer dari kesebelasan Kota Gunung maupun dari kesebelasan Bintang Timur menghadap panitia. Ya, manajer Bintang Timur. Mana orangnya? Tolong diberikan supaya pertandingan ini bisa jalan secara maksimal. Ya, ini namanya olahraga. Nah, sementara kita sadari semua, memang semua kita ini yang terbaik. Nah, saudara, terima kasih. Kembali ke lapangan kita saksikan di sana apa yang ya tolong panitia berikan semua keliling lapangan, semua di keliling lapangan. Ya. Nah, sementara jangan. Nah, sementara inilah suasana di lapangan mungkin terlalu gembira tentunya. Nah saudara, namun kita tidak boleh keluar daripada koridor yang sudah ditentukan atau dalam peraturan yang ada dalam persepak bolaan. Nah saudara, inilah ya saudara, ya kami kira nomor 17, mohon maaf tadi ada yang salah saya sebut karena nomor 17 Pak Joe Fadli ya. Nah saudara, inilah inilah kembali ke lapangan nomor punggung 67 kali ini Irfan. Masih terjadi sumber menuduh apa yang terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan salah seorang pemain daripada Bintang Timur tentunya saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Kota Gunung FC saudara tua Atibodo rekan-rekan saudara penonton, jangan ada yang dekat dengan garis line lapangan. Ya saudara, kembali dari nomor punggung 17 saudara Juhadi, pemain yang telah mencetak 1 gol tadi. Tentunya kali ini lemparan ke dalam dilakukan nomor punggung 3 saudara. Di sana kita lihat Nasirin atau rekannya. Masih terjadi perebutan yang cukup sengit di daerah pertahanan kesebelasan Bintang Timur. Nah saudara, sudah dilakukan di sana. Kembali anak-anak daripada dari kesebelasan Kota Gunung. Lagi-lagi pelanggaran terjadi di sana. Tentunya tendangan bebas untuk kesebelasan Bintang Timur FC. Nah saudara, inilah suasana sore hari ini yang sedikit mendung. Insya Allah tidak terjadi apa-apa di lapangan dengan divariasi angin yang sedikit sepoi. Semangat para penonton yang cukup meriah sore hari ini juga ada, namun bola dapat dihalau pemain daripada kesebelasan Kota Gunung di sana. Saudara, kita saksikan kembali anak-anak daripada kesebelasan Bintang Timur coba bangkit bangun serangan, namun diambil alih anak-anak nomor punggung 12 Jana atau Bram. Nah saudara, Bram di sana hanya bola keluar lapangan saudara. Inilah saudara pertandingan yang cukup seru di semifinal ini antara Kota Gunung FC dan Bintang Timur dari Bintang saudara. Nah saudara, dari Kota Gunung memimpin 1-0, tentunya dari Bintang Timur akan menyamakan, dan bagaimana kemana mari kita saksikan bersama-sama. Tentunya
pemain masih berusaha semaksimal mungkin di lapangan. Nah saudara, kembali anak-anak dari Bintang Timur masih dapat dicuri oleh pemain dari Beta Gunung. Membentur di sana datang Jasadi di sana, Jasadi tadi memberikan lompat. Apa yang terjadi saudara? Ya, terjebak absen salah seorang pemain dari Bintang Timur FC, tentunya hanya melahirkan tendangan bebas untuk Kota. Nah saudara, inilah suasana yang berkembang sore hari ini. Tentunya penonton ingin menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan yang cukup menarik yang diperagakan oleh bintang-bintang pemain yang diturunkan sore hari ini. Di sana ada Peli, ada Brand, ada Rian, ada Bastian saudara. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada Jasadi, Wahyudi, Syahrial. Inilah saudara, tentunya cukup pemain-pemain yang sudah punya, yang sudah ternama dan ya saudara, kita saksikan kembali saudara, cukup berbahaya apa yang terjadi saudara. Nah kali ini Jasadi tadi nampaknya melakukan, nah saudara, hora-hori diberikan oleh pengunjung yang budiman kepada tim kesayangannya. Ini saudara, penting sekali kita lihat nomor punggung 8 dari ini yang berhadapan atau Tommy di sana. Saudara Tommy sudah melakukan di sana saudara, jauh ke depan di sana saudara, namun disundul salah seorang pemain. Kembali lagi bola dikuasai anak-anak dari Bintang Timur. Lewat sayap coba bangkit bangun serangan, lagi-lagi dicuri, dihalau lagi oleh pemain Kota Gunung FC saudara. Ini saudara, pertandingan yang cukup menarik yang diperagakan oleh tim ini. Kali ini anak-anak dari Bintang Timur yang melakukan serangan saudara. Rijalang kali ini kerjasama dengan, namun bola sudah duluan keluar lapangan, kecepatannya lebih cepat bola lagi yang keluar. Nah saudara, inilah saudara pertandingan yang cukup seru pada sore hari yang berbahagia ini. Nah saudara, kita saksikan pertandingan yang diperagakan nomor punggung 21 di sana, Ares Tole. Ya. Juga kami sampaikan kepada rekan-rekan penonton, bapak-bapak saudara, mohon mundur 2 meter dari garis lapangan. Ya, kembali kali ini anak-anak dari Bintang Timur, namun kesempatan bola dihalau sudah mengikut salah seorang pemain. Tentunya tendangan bebas diberikan untuk kesuksesan Kota Gunung. Saudara-saudara, dilakukan kali ini pendek ke sayap kiri. Di sana ada nomor punggung 17 Joe Fadli. Di sana masih Joe Fadli pendek kepada rekannya, masih Holland, masih di daerah pertahanan daripada Bintang Timur FC segera. Kita saksikan pertandingan yang sambil menyundul kali ini dari Bintang Timur. Apa yang terjadi di sana, pelanggaran dilakukan salah seorang pemain tentunya. Nah saudara, tentunya wasit yang memimpin pertandingan di sore hari ini cukup bijaksana dan ketegasan perlu kita bina saudara. Mari saudara, para pemain sekalian juga, inilah saudara yang berlangsung di lapangan ini. Nah saudara, kembali ke lapangan kita saksikan masih di sana ada komunikasi antara pemain dengan wasit. Nah kali ini Jasadi yang berhadapan dengan bola, ada Sen di sana, kita lihat membentur saudara. Ya nampaknya masih anak-anak dari Bintang Timur bangun serangan kali ini. Apa yang terjadi saudara, lepas tempo di sana, Rian di sana, pemain lincah cukup berbahaya, cepat kali masuk, tendangan keras hanya 50 cm di atas penjaga gawang, Mister penjaga saudara Bastian Widodo di sana. Belum berubah keadaan, hanya 1-0 untuk kesuksesan Kota Gunung memimpin sekarang ini. Nah saudara, tentunya salah seorang pemain Kota Gunung tergeletak di sana. Apa yang terjadi, kita doakan bangkit kembali dan butuh bantuan medis baik dari panitia maupun dari sponsornya. Nah saudara,
Inilah saudara suasana yang berkembang di lapangan sore hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun Genta Putra yang ketiga kalinya. Pemain-pemain lincah sore hari ini turun dengan stamina penuh, nampaknya dengan kelincahan kedua tim masih sama-sama membaca di mana kelemahan di pihak lawan. Tentunya tidak keluar daripada koridor persepak bolaan atau yang disebut dengan sportivitas. Mari kita jaga bersama-sama supaya melahirkan kualitas kepada kita semua. Nah, sementara inilah pertandingan yang masih berlangsung di babak pertama ini, tentunya cukup menarik untuk ditonton oleh pengunjung sekalian. Nah, sementara ya bola dihalau oleh Bastian di sana, kembali Rian di sana, umpan tarik di sana, satu pemain dari tendangan langsung ke Malugaya, namun belum terarah salah seorang pemain atau ada tes di sana. Tentunya tendangan penjuru yang kesekian kalinya untuk kesebelasan Kota Gunung FC dari klub Endapuro ini. Nah, sementara inilah penampilan yang diperagakan pemain-pemain kedua kesebelasan baik dari Kota Gunung maupun dari Bintang Timur FC. Nah, sementara mari kita saksikan hampir semua pemain Kota Gunung di kotak. Apa yang terjadi hanya terjadi air kolam untuk saudara Bastian Hidayah di sana. Mari kita saksikan pertandingan yang sedang berlangsung sore hari ini antara kedua tim dari Kota Gunung dan Bintang Timur dari Bandung dan Sumatera, sama-sama dari Aceh alias Ades. Nah, segera inilah situasi kondisi atau sikap di lapangan Genta Putra ini. Mari kita saksikan. Nah, masih anak-anak dari Bintang Timur, namun dihalau sudah oleh pemain tangguh dalam pintu dari Kota Gunung di sana, hanya melahirkan lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kota Gunung. Nah, setelah sudah dilakukan di sana, lagi-lagi dari kesebelasan ke tengah di sana terlalu luar bola yang dikontrol tadi dari Bintang Timur, coba kejar meloncat di sana 07 saudara kita saksikan, namun lebih cepat bola daripada orangnya, hanya terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bintang Timur FC di sana. Nah, sementara kita saksikan di sana ada Arif di sana sudah melakukan lemparan umpan lambung ke mulut gawang, namun dapat dipungut si kulit bundar oleh Ari Castel di sana. Nah, sementara inilah suasana menggerakkan kami dan Hasbahtem barangkali bisa menyampaikan siaran pandangan mata yang sedang berlangsung di lapangan Genta Putra kepada Bintang Selatan dengan sebaliknya. Assalamualaikum kembali. Kita akan bersua di sore yang sangat berbeda dalam rangka ulang tahun Genta Putra yang ketiga di tahun 2020. Langsung dari Stadion Genta Putra. Kali ini ada nomor 17 akan dituju Zulfadli, masih diantisipasi. Terjatuh Zulfadli, kartu kuning untuk kubu pertahanan Bintang Timur FC, menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk Kota Gunung. Kembali ke lapangan pertandingan. Sementara skor masih 1-0 untuk Kota Gunung. Mampukah dari kubu pertahanan tim AFC untuk mengimbangi lawan atau menyamakan kedudukan? Kita hasilkan ini sangat berbahaya. Namun kali ini sebuah tendangan bebas dari kubu Bintang Timur FC yang memakai kostum merah hati. Kali ini sebuah tendangan gawang coba dilakukan oleh bek kanan bersama dengan Jasadi yang di pantat, namun sempat diganggu main dari Kota Gunung FC. Kembali mencoba bangun serangan baru, masih bisa diantisipasi atau diselamatkan oleh Yurda.
Kembali sebuah lemparan ke dalam untuk Bintang Timur FC sudah dilakukan, namun dihalau dua pemain dari kubu pertahanan Kuta Gunung FC. Masih diantisipasi sebuah umpan dada cukup sempurna, kembali ditarik ke belakang. Nampaknya dia cukup tenang akan dituju. Sudah dilakukan sebuah kerjasama cukup sempurna, langsung ke sektor tengah. Ini sangat berbahaya untuk pertahanan Kuta Gunung, namun sempat diantisipasi, diselamatkan. Kembali terjadi kejaran bola, kali ini ada Syahril yang dituju, namun masih gagal diraih oleh kubu pertahanan Bintang Timur FC. Kembali mencoba membangun serangan baru, kali ini ada Jasadi ke sektor kiri kerjasama dengan nomor 77 Son di sana. Namun sebuah menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk kubu Bintang Timur FC. Sementara skor masih unggul Kuta Gunung 1-0. Kita lihat sore, 3 pemain sudah berada di kotak penalti Kuta Gunung FC. Kemenangan dituju sebuah tendangan bebas kali ini. Sudah dilakukan cukup sempurna, melengkung ke Mister Gawang, namun dapat diantisipasi oleh Aroe Castello, kiper dari Kuta Gunung FC. Dari hasil penjualan tiket, penonton mencapai 5.000 pasang mata menyaksikan ajang paling bergesi atau ajang spektakuler di tahun 2020. Kali ini sebuah tendangan gawang dari Castello sudah dilakukan dengan cukup sempurna, meluncur ke sektor tengah, namun disambut baik oleh Brian. Akan dituju sebuah kerjasama dengan Rian di sektor kiri. Masih pada Rian, akan dituju. Nampaknya kembali diambil alih. Kembali coba bangun serangan baru. Sebuah pelanggaran menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk Bintang Timur FC. Kali ini coba dilakukan oleh Jasadi. Nampaknya bukan Jasadi. Kemudian akan dituju. 5 pemain sudah berada di kotak penalti Kuta Gunung FC. Sebuah umpan terobosan namun gagal diraih oleh pemain dari Bintang Timur FC, menghasilkan sebuah tendangan gawang. Kali ini coba dilakukan oleh Castello. Sebuah kerjasama dengan bek kanan. Sudah dilakukan sebuah tendangan jarak jauh, ada Rian di sana, namun salah pengertian sempat diambil oleh pemain dari kubu Bintang Timur FC. Masih diantisipasi oleh serangan Basran, masih kepada Basran, namun terhalang 2 palang pintu pemain dari kubu Bintang Timur FC, menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Kali ini ada Zulfatli, masih bisa main, kembali sempat diraih oleh pemain dari kubu pertahanan Bintang Timur FC yang memakai nomor punggung 21 Aris Toile, menghasilkan sebuah tendangan penjuru oleh Aris. Mampukah dia merobos jantung pertahanan untuk mengubah kedudukan? Sudah dilakukan dengan cukup sempurna, masih dia dan sebuah sundulan kepala kurang sempurna, menghasilkan sebuah tendangan gawang untuk kubu Kuta Gunung FC. Kali ini coba dibangun oleh Aroe Castello yang memakai nomor punggung 31. Kemudian akan dituju Aroe, nampaknya posisi paling kosong. Sudah dilakukan meluncur deras ke sektor tengah. Nah, selesai sudah pertandingan di babak perdana, kedudukan masih unggul Kuta Gunung FC. Nah, terima kasih Pak Abdullah. Tentunya kita lihat serang menyerang sore hari ini, namun sementara Kuta Gunung memimpin 1-0 atas lawannya dari Bintang Timur. Tentunya dari Bintang Timur akan mengubah strategi baru tentunya di babak kedua nantinya. Ataukah dari Kuta Gunung dapat memenangkan pertandingan sore hari ini, ataukah kesebelasan dari Bintang Timur? Namun kita penonton hanya cukup dengan penuh kesabaran di luar menunggu hasil ketika mereka pertandingan yang sudah usai nantinya. Kami sampaikan kepada seluruh pengunjung yang hadir pada sore hari ini untuk besok hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 di lapangan ini dikosongkan, tiada pertandingan. Nah, saudara, tentunya kita akan bertemu nanti pada hari Selasa.
Di final itu siapakah yang unggul sore hari ini, apakah nanti Kuta Gunung ataukah Bintang Timur, karena masih ada babak kedua nantinya akan bertemu dengan Redik FC dari Montasik saudara-saudara. Mari kita dukung pertandingan ya. Bepres Le 8 6 le 3863 ada pegang 3863 nomor tiket coba lihat 3863 3863 ada pegang. Semoga kita menang guys. 3863 ada anda pegang, mana orangnya? Lari ya cepat. 86 medan. Nah sementara ya bapak nah sementara bapak sini jangan dilihat harganya, tetapi ingatlah kepedulian panitia kepada penonton yang hadir setiap hari. Ada dibuat undian batas 2, bahkan kalau hari Minggu ditambah, cuma kita sayang Minggu dikosongkan. Nah saudara, Minggu tahun depan nanti kita ini saudara, kita doakan pertandingan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan cermat tentunya. Tentunya sportivitas mari kita dukung bersama-sama, baik dari kedua kesebelasan maupun Bintang ataupun Kuta, dari Kuta Gunung ataupun Bintang Timur dari Bintang saudara. Tentunya kita sama-sama dari Aceh Besar. Namun kalau kita lihat cuma kesempatan tendangan tadi pada babak pertama yang dimanfaatkan Gul Fadli, tendangan melengkung sulit dijangkau saudara Bastian, memang sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah saudara, boleh 4-0-16 ada pegang 4-0-16. Tapi cowok kan yang demikian dia, hanya minta cowok dulu. Kalau cowok kan yang begitu. Ya sementara 4-0-16. Lari. Nah dia. Nah saudara, inilah suasana yang berkembang di lapangan Ganta Putra. Terima kasih dari panitia ya. Di panitia itu yang menyerahkan diabadikan, semoga menjadi kenang-kenangan ya. Jangan dilihat harganya, tetapi ingatlah kepedulian panitia terhadap penonton yang budiman. Setiap hari mulai tanggal 5 kita sampai hari ini masih tetap diberikan, mungkin sampai hari Selasa insya Allah kalau umur panjang kita. Nah saudara, inilah suasana yang berkembang di lapangan Ganta Putra. Kepada yang baru hadir kami mengucapkan selamat datang, selamat menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung di babak kedua nantinya. Sementara Kuta Gunung memimpin 1-0 atas lawannya. Apakah dari kesebelasan Bintang Timur dapat merubah keadaannya menjadi sama, ataukah langsung dari Kuta Gunung ingin memenangkan pertandingan ini? Yang penting kita menganjurkan, kita memohon sportivitas, mari kita jaga bersama-sama untuk melahirkan kualitas Rizky Mac TV ya. Siaran langsung yang disiarkan YouTube Mac TV. Nah setelah Anda pegang, nah setelah YouTube Mac TV, tentunya jalannya pertandingan bisa dilihat langsung, disaksikan melalui TV Anda atau HP Anda saudara. Nah sementara inilah sementara, tentunya sambil menunggu berita berikutnya.
sudah bisa keluar. Anak-anak Pilih. sedang tengok bola. Mak ayah coba ni cek apa dan tempat tengok lapangan. Kenyang bola kemudian. Nah sementara inilah. Kuncinya 52 juga yang mati Ya siapa yang merasa tinggalnya? ya. 5217. Kendaraan kunci kendaraan roda 2 5217. dengan nomor polisi 5217 mohon menghadap tukang parkir, jangan minta bantuan ya di tempat tukang parkir. Maksudnya jangan nanti ditanya kemana teman, susah anda. Terima kasih atas perhatiannya. Ya anak-anak kepada pemain yang sudah minum bekas minuman dari kedua tim, baik Kota Gunung maupun dari Bintang Timur, mohon ditetapkan di keranjang yang sudah disediakan panitia. Terima kasih. Nah kembali kita lihat seluruh penonton mengambil tempat yang cocok untuk anda. Pokoknya jangan dekat dengan garis lapangan 1,5 meter ya, kecuali manajer dan pelatih masing-masing kesebelasan bisa mendampingi pemain cadangan, yang lain bisa di tempat bebas ya. Nah sebenarnya inilah sebagai informasi yang paling penting besok sore di lapangan ini dikosongkan, hanya mungkin latihan panitia ringan-ringan. Nah sementara juga hari Senin dikosongkan, yang jelas bahwa final siapa yang unggul sore hari ini akan berhadapan dengan Rebut FC pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020. Kita ketemu lagi di 2020 tahun ini. Anda tangan maksudnya. Terima kasih dia. Hari Selasa nanti. Nah setelah siapakah yang bakal unggul? Yang penting kita doakan tidak terjadi, yang penting utamakan keselamatan daripada yang lain-lain ya. Sementara kalah menang itu biasa, namanya kita sudah berusaha. Kembali ke lapangan sore hari ini, Bintang Timur sebelah kanan meja kami dengan merah-merah, sementara dari Kota Gunung putih hitam di variasi hitam di sana, dengan dari Kota Gunung adalah pemain-pemain andalan juga turun sore hari juga tak kalah pentingnya. Di sana ada Jasadi, Son dan Yahudi Syahril, namun kesempatan yang duluan diperoleh saudara Joe Fadli tadi pada 15 menit awal pertandingan tadi. Joe Fadli dapat mengambil tendangan bebas jatuh di sebelah kiri gawang penjaga saudara Bastian Widodo, melahirkan gol yang pertama. Saudara, kita lihat di babak kedua ini bagaimana kemana, tentunya akan disampaikan oleh rekan kami Bung Hasbala. Kepada Bung kami silakan. Kembali ke lapangan pertandingan di sesi kedua atau di babak kedua antara Kota Gunung FC dan Bintang Timur FC. Ini sama-sama punya angka dan sama-sama punya ambisi untuk meraih satu kemenangan menuju grand final, yaitu pada hari Selasa nanti. Dari hasil penjualan tiket, penonton mencapai 60.000 pasang mata menyaksikan ajang paling bergengsi atau ajang spektakuler di tahun 2020 di ulang tahun Genta Putra yang ketiga. Dari Stadion Genta Putra kami ucapkan selamat menyaksikan sebuah tendangan sudah dilakukan oleh pemain Bintang Timur FC yang dituju, namun disuduh salah foto dari pemain dari kubu pertahanan Kota Gunung. Kali ini ada Jasadi berduet dengan pemain dari kubu pertahanan Kota Gunung, Brem. Masih diantisipasi kembali. Di sana ada Fahmi, sebuah umpan datar masih bisa diamankan. Ada Wahyudi, akan dituju Wahyudi, namun salah pengertian menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk Kota Gunung FC. Kali ini coba dibangun oleh Afnan, menjabat stopper dari kubu pertahanan Kota Gunung FC. Kemana akan dituju Afnan? Sudah dilakukan dengan cukup sempurna, namun diantisipasi oleh Jasadi. Terjadi perebutan bola di sektor kanan Rijal. Kali ini sebuah tendangan bebas untuk kubu pertahanan
Bintang Timur FC. Ke depan dia Abra. Mampukah Subscriber setia dia Abra. dia membobol gawang Kota Gunung, sementara skor masih unggul Kota Gunung 1-0 di hari yang sangat berbahagia ini antara dua tim sama-sama bergengsi untuk meraih satu lembar di grand final. Sudah dilakukan, masih ini sangat langsung beban, masih bisa diamankan, namun salah pengertian dalam set, salah satu poin dari kubu pertahanan Bintang Timur FC menghasilkan sebuah tendangan bebas. Kali coba dibangun oleh Basran, pemain Pak Nedu Mbak Muhajir yang sangat berbakat dari kubu Kota Gunung FC. Kembali kepada Basran, akan dituju Basran, sebuah umpan datar, namun disuduh salah pemain dari Bintang Timur FC, ada Jasadi. Umpan yang dituju jauh ke depan, masih bisa diantisipasi dan diselamatkan. Sebuah pelanggaran menghasilkan sebuah tendangan bebas. Kali ini coba dibangun oleh Kota Gunung FC. Di sore yang sangat-sangat berbahagia ini, mereka akan perebutkan satu lembar tiket menuju grand final di hari Selasa nanti. Ini jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk hari Selasa. Kembali ke lapangan pertandingan, sebuah tendangan sudah dilakukan, masih diantisipasi Jasadi, namun dihalau saja. Kembali mencoba membangun serangan baru. Kali ini ada nomor 10 Wahyudi yang dituju sebuah peratan, ada Chandra, akan dituju Chandra, masih bisa dia, namun salah alamat. Chandra disapu saja oleh Kausar, dia tidak mau mengambil berbahaya untuk tim, ada tim tangguh dari Kota Gunung FC. Kali ini sebuah tendangan gawang, coba mengenai Castello, akan dituju Castello. Nampaknya dia cukup tenang untuk mengambil ancang-ancang sebuah tendangan gawang, akan dituju Castello. Sudah dilakukan meluncur deras ke sektor tengah, namun diantisipasi oleh Jasadi, namun masih bisa diselamatkan. Kembali mencoba serangan baru, ada Chandra berduet dengan pemain dari kubu pertahanan Kota Gunung FC. Kembali mencoba serangan baru, ada Jasadi, masih bisa diamankan Jasadi. Ke sektor kiri, sebuah umpan datar, sebuah kombinasi cukup sempurna, masih bisa diselamatkan. Kemudian ada Chandra di sana, masih, namun terlalu cepat umpan yang disodor, sulit dijangkau oleh pemain dari Bintang Timur FC, menghasilkan sebuah tendangan bebas. Kali ini siapa yang masuk kali lemparan ke dalam untuk Kota Gunung, sebuah tendangan kurang akurat, meninggalkan lapangan pertandingan. Kali menghasilkan sebuah lagi-lagi lemparan ke dalam Wahyudi, sebuah sudut langgaran cukup sempurna, namun masih diantisipasi. Kembali serangan balik, ini sangat berbahaya, namun terbentuk salah satu pemain kaki dari kubu pertahanan Kota Gunung. Kembali mencoba membangkit, sebuah umpan datar yang dibangun dengan cukup sempurna Zulfadli, namun gagal. Zulfadli menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk Bintang Timur FC. Kembali mencoba membangun serangan baru, ada Zulfadli, gagal lagi, menghasilkan lagi sebuah lemparan ke dalam. Kali ini coba dilakukan oleh Fahmi, maksud kami. Sudah sebuah gerak tipu masih bisa dihasilkan. Ada Jasadi, tidak mengambil resiko. Jasadi nampaknya bola dibuang saja keluar, menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Kali ini coba dibangun oleh Pele, pemain yang lama, pemain sangat berbakat dari kubu pertahanan Kota Gunung FC. Kami informasikan, penonton harap tenang, pemain yang paling goyang. Penonton tenang, pemain goyang. Kali ini sebuah tendangan bebas untuk Kota Gunung FC. Mampukah dia merobos jantung pertahanan? Nampaknya dua pemain sudah berada di kotak penalti. Brem dan kemenangan ini nampaknya pagar hidup sudah dibangun cukup rapat dan rapi. Mampukah dia meroboskan jantung pertahanan Kota Gunung FC di sore yang sangat berbahaya, sementara skor masih unggul Kota Gunung. Sebuah tendangan sudah dilakukan, masih diantisipasi, ingin sangat langsung depan, namun masih bisa diantisipasi. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini Kapten Kesebelasan, sebuah kerjasama di sektor kanan. Ada Syahril,
namun gagal diraih oleh Syahril, menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Sudah dilakukan dengan cukup sempurna kerjasama dengan Rijal, namun gagal lagi Rijal. Kembali kali ini diperaih oleh Rijal, Masuk Chandra. Sebuah lemparan ke dalam tu bintang tim AFC terjadi di perebutan bola di sektor kanan. Sebuah tendangan kurang terarah namun dapat dibaca oleh kubu pertahanan bintang tim AFC Bastian. Kali ini dijaga kepada kapten ke-11an, kemenangan dituju kapten 11an. Sebuah umpan lambung namun di sudut salah pemain dari kubu pertahanan Kota Gunung AFC kembali mencoba membangun semangat dari Zulfadli. Terjadi duet antara dua kesudahan. Untuk penonton harap tenang, pemain yang goyang. Ya, tolong penonton biarlah pemain dan wasit di lapangan kita serahkan kepada mereka yang sedang berada di lapangan. Nah, sementara kita bisa memberikan dukungan lewat sorak-sorai yang penting tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Nah, sementara kita jangan memana-manasi, tentunya kita berikan dengan sepantasnya, saudara. Nah, semuanya pasti berjalan dengan lancar dan tercapai maksud kita masing-masing, saudara. Mari kita saksikan pertandingan yang sedang berlangsung di sore hari yang berbahagia ini. Kembali saudara, nanti kita lihat pertandingan ini masih tendangan bebas untuk kesebelasan Kota Gunung FC. Tentunya di barisan daripada bintang tim sudah semuanya ke daerah pertahanannya untuk mengantisipasi jalannya serangan yang dilakukan oleh Kota Gunung. Tentunya saudara kita saksikan bersama-sama. Yang penting sportivitas, mari kita jaga bersama-sama. Dari Kota Gunung kali ini sayap kiri ke belakang sejenak, umpan lambung ke depan yang ditunjukkannya namun jatuh ke Zasali. Di sana kembali bola dihalau di udara, terjadi perebutan dari udara. Bola kembali nomor 8 saudara, kita saksikan dari Kota Gunung saudara. Kembali lagi dari Kota Gunung, umpan tarik yang diberikan. Di sana ada seorang pemain dari dibayang-bayangi dua pemain dari kesebelasan bintang timur, hanya terjadi pelanggaran. Tentunya tendangan bebas untuk bintang timur dan bintang saudara. Mari kita saksikan pertandingan yang tersisa ini. Apakah anak-anak Kota Gunung dapat mempertahankannya ataukah dari bintang timur dapat menyamakan kedudukannya? Mari kita saksikan pertandingan yang cukup menarik di lapangan Genta Putra dalam rangka memeriahkan ulang tahun Genta Putra yang ketiga kalinya. Nah, setelah pemain-pemain lincah kedua kesebelasan kali ini maupun 17 saudara Zulfadli tadi, pemain yang melakukan tendangan. Nah, saudara kembali dasar di sana, umpan kedua sayap kanan namun bola lebih cepat daripada orangnya keluar lapangan dan terjadi lemparan ke dalam untuk Kota Gunung. Ya, kepada panitia di sekeliling lapangan tolong diberikan arahan kepada pendukung di sana. Tentunya hanya sorak-sorai saja, tidak berdekatan dengan garis lapangan. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan salah seorang pemain dari Kota Gunung terhadap pemain bintang timur saudara. Tentunya tendangan bebas dari kali ini semua pemain bintang timur di daerah pertahanan dari Kota Gunung. Kembali anak-anak dari bintang timur ke belakang sejenak. Di sana ada nomor 77, umpan langsung namun disundul oleh pemain palang pintu. Masuk kami di sana datang lagi nomor 12 saudara, kita saksikan Brand masih memegang bola. Dia kembali ke rekannya sejenak, umpan ke sayap kiri. Di sana ada satu pemain yang bebas. Sayang tendangan masih terang bola di sana, hanya melahirkan out gawang untuk kesebelasan bintang timur FC saudara. Mari kita saksikan pertandingan yang cukup menarik diperagakan kedua tim dari Aceh Besar ini saudara. Nah, kembali saudara, apa yang terjadi? Ya, nah saudara, inilah suasana yang sedang nampaknya ada komunikasi nomor 10 dengan wasit di sana. Nah saudara, kita saksikan
pertandingan banyak pelanggaran nanti di sayap sana ada, di sayap kiri masih seorang pemain dari terjatuh dua-dua di sana, masih bola terjadi perebutan, pelanggaran dilakukan tentunya terhadap tentunya tendangan bebas dilakukan dari kesebelasan Bintang Timur. Dari sana bola dihalau, disendal keluar masuk angin dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan daripada Bintang Timur. Kali ini coba bangkit bangun serangan kepada siapa diberikan umpan ke kanan. Di sana ada seorang pemain yang cukup berbahaya, dibayang-bayangi dua bola dihalau keluar sehingga terjadi melahirkan tendangan penjuru untuk Bintang Timur FC. Nah saudara, inilah pertandingan yang cukup menarik diperagakan, kecepatan demi kecepatan, namun hanya satu gol baru terjadi sore hari ini. Sama-sama melakukan serangan balik saudara, baik dari Bintang Timur maupun dari Kota Gunung. Nah saudara, kita ini semua dari Aceh Besar. Tendangan yang cukup apa yang terjadi hanya sundulan menyamping. Di sana terjadi bola keluar padahal 15 cm di sebelah kanan gawang penjaga gawang saudara daripada kesebelasan Kota Gunung yang dikawal saudara Ardi Castelo sana. Inilah pemain-pemain andalan dari kesebelasan. Tentunya mereka sudah saling bertemu dan ketemu di lapangan di mana ada pertandingan saudara. Makanya sore hari ini sama-sama sudah kadang-kadang mereka jadi kawan, kadang-kadang menjadi lawan. Nah saudara, ini sering terjadi dalam permainan. Nomor punggung 17 kali ini Sandra, namun bola Sandra diambil alih oleh pemain tangguh dari kesebelasan Kota Gunung Aceh. Datang lagi, pertahanan berlapis cukup berbahaya sore hari ini di daerah pertahanan Bintang Timur Aceh. Datang segempuran demi gempuran di sana. Nomor punggung 12, coba lagi mana saudara, masih lagi-lagi cukup berbahaya, namun datang lagi bantuan dari belakang dari Bintang Timur ini. Ya, nah saudara, dayat sayap kanan di sana cukup berbahaya. Salah seorang pemasih meluncur di sana, seorang pemain dari kesebelasan Bintang Timur dihadang oleh pemain tangguh. Tendangan datang namun masih dapat dipatahkan oleh apa yang terjadi saudara-saudara. Nampaknya terjadi tendangan bebas Bintang Timur FC saudara sore hari ini. Hasil tendangan dari Dul Fadli saudara. Nah di babak pertama bagaimana kemana, mari kita saksikan bersama-sama sampai usai pertandingan nantinya. Tentu kita bersabar, masih bola di udara kali ini, sundul menyundul terjadi di sana. Datang lagi anak-anak dari Kota Gunung, bangkit anu sering mengiring bola sendiri kepada siapa yang diberikan, masih sendiri di bayang-bayang dihalau sudah oleh pemain bawah daripada kesebelasan Bintang Timur. Anak-anak ke belakang sejenak Kota Gunung, masih bola tendangan ke sayap kiri di sana sendiri lepas kontra. Ya masih dapat duduk penjaga gawang saudara Bastian Widodo tadi. Nah saudara, kandas lagi serangan dari Kota Gunung, gempuran demi gempuran. Di sana ada nomor kostum 2 yang nah saudara, Pauli di sana. Kembali kita saksikan dari Kota Gunung, ya kembali saudara-saudara. Jasadi tadi memberikan umpan ke sayap kiri, namun di sana dihadang oleh satu pemain dari Kota Gunung, masih cukup tangguh pemain Kota Gunung dan melahirkan tendangan gawang. Sorak-sorai diberikan, cukup berbahaya serangan demi serangan. Kali ini dari Bintang Timur coba tidak mau mengalah begitu saja, tentunya dengan kekuatan penuh sore hari ini akan diturunkan sore hari ini. Masih ada kesempatan baik dari Kota Gunung maupun dari Bintang Timur. Nah saudara, siapakah yang unggul sore hari ini? Mari kita menunggu pada hari Selasa. Tentunya gol final akan ketemu dengan Redut FC dari Mangkasik saudara-saudara. Inilah saudara penampilan yang diperadakan kedua tim ini cukup berbahaya. Apa yang ya bola dihalau keluar dan tentunya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bintang Timur di sana. Sudah dilakukan, masih terjadi perebutan di sudut sana di daerah pertahanan daripada kesebelasan Kota Gunung saudara. Lagi-lagi di sana
Ya, penonton jangan ada yang bergerak, penonton duduk di tempat masing-masing. Tolong panitia jangan ada penonton yang berikan kepada wasit dan pemain di sana, kepada penonton yang budiman, bapak, saudara, adik, abang, saudara semua. Ini sebagai informasi dari panitia. Berikanlah kepercayaan ini kepada wasit sepenuhnya. Nah, saudara, tidak mungkin kita akan mengatur di sana. Nah, saudara, biarlah apa yang terjadi pada mereka yang penting. Ya, tolong sementara para pemain boleh kita panas tetapi hati dingin. Nah, sementara inilah saudara keadaan. Tolong ya panitia keamanan kan. Nah, saudara, wah, tolong penonton supporter jangan ada yang masuk. Kami mohon dengan segala kehormatan, dengan segala kerendahan hati, bapak, adik, abang semuanya, jangan ada yang masuk ke lapangan, jangan ada yang masuk ke lapangan. Tentunya memang ada sedikit salah pengertian, tentunya kita doakan bisa berjalan kembali sebagaimana sedia kala. Nah, sementara pertandingan ini bukan semata-mata kita untuk mencari kemenangan, tetapi ingatlah saling kita mengikat silaturahmi cuma melalui olahraga sepak bola ini. Barangkali ya jangan ada yang menyebut-sebutkan. Ya, sementara inilah suasana di lapangan Genta Putra ini. Kembali mereka bertanding sebagaimana biasa. Ada waktu yang tersisa. Yang penting mereka sudah saling salah pengertian, saling memaafkan, tentunya kembali bertanding. Tentunya kita melihat wasit yang memberikan. Nah, sementara di sana cukup dengan sore semua anggota panitia siap. Jangan ada rekan-rekan kita pengunjung yang budiman yang masuk ke lapangan. Nah, saudara, ini sebagai informasi, tolong dimengerti. Nah, saudara, biarlah mereka yang bertanding. Nah, saudara, berikan kepada mereka yang ada di lapangan, yang terlibat di lapangan. Wasit, asisten wasit, tentunya dengan pemain di sana. Juga kami mengharapkan kepada pemain dapat menjalankan pertandingan yang masih tersisa ini. Nah, saudara, namanya pertandingan tentu ada sedikit di sana sini ada kesalahpahaman, tolong dimengerti. Nah, inilah saudara, yang penting pertandingan bisa berjalan karena kita berolahraga. Menjadi bukan sehat badan saja, juga harus sehat dengan semua baik rohani kita. Nah, saudara, inilah sebagai pengertian dalam pertandingan olahraga ini. Nah, saudara, inilah saudara, begitu. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasi di lapangan. Bola dihalau keluar. Tentunya pertandingan berjalan sebagaimana biasa, supaya tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal biasa-biasa saja. Nah, saudara, inilah tendangan cara jauh namun masih melebar lebih kurang 3,5 meter di sebelah kanan, di sebelah kiri gawang Ardo Castello di sana, hanya melahirkan bola anak gawang, anak bola maksud kami, diberikan bola kepada pemain biar berjalan pertandingan ini sebagaimana sedia kala. Nah, saudara, masih tendangan gawang yang dilakukan salah seorang pemain dari Kota Gunung di sana. Kembali anak-anak dari Bintang Timur, bangkit lagi, serangan dilakukan. Wasit ada pergantian pemain dari kesebelasan Kota Gunung FC Juk, saudara. Rian nomor 9 keluar, Musbanir masuk nomor 5.
Nah saudara, inilah namanya pertandingan. Ya sekarang kami mohon kepada supporter dengan mengeluarkan kata-kata yang enak di tengah. Nah saudara, berikanlah semangat dengan hora-hora kepada tim kesayangan kita masing-masing. Nah tendangan bebas kali ini dari Bintang Timur FC. Masih jauh, kesempatan yang baik tidak dimanfaatkan oleh anak-anak dari Kesebelasan Bintang Timur. Tentunya kali ini mereka akan coba lagi. Ada waktu untuk menyamakan. Ataukah dari Kesebelasan Kota Gunung ini menambah keunggulan? Mari sama-sama dengan cara-cara yang terhormat. Anda adalah pemain-pemain yang terhormat akan menduduki di babak final nantinya. Nah setelah kita saksikan kembali saudara, namun kurang cermat kontrol bola nomor 2 Tuli tadi hanya melakukan lemparan ke dalam, datang lagi Tuli, namun kali ini beralih lemparan saudara Tuli nomor 07 dari Kota Gunung. Kali ini pelan-pelan langsung jalan lemparan ke dalam kali ini saudara. Nah setelah sudah dilakukan oleh punggung 2 kali ini. Kalian di sana kembali lagi nomor punggung 17 saudara Chandra dari Kesebelasan Bintang Timur. Coba bola di udara cukup tinggi di sana, disundul sudah oleh dari Bintang Timur ini. Dah halau sudah ke depan di daerah di sana ada lagi pemain dari Bintang Timur langsung ke bola di sana ada seorang pemain dari Bintang Timur masih kontrol bola ke bawah, siapa diberikan masuk tendangan mana? Ya, bagaimana masuk ke lapangan saudara. Nah saudara, poin tarik tadi dari Bintang Timur sehingga dimanfaatkan dengan cermat salah seorang pemain yang berkostum nomor kostum 21 kami kira saudara, nomor kostum 21. Nah saudara, inilah dari Bintang Timur FC saudara Arif Turi. Nah saudara, sama-sama satu kepada seluruh penonton. Inilah namanya pertandingan, kita boleh menyaksikan di luar. Memang cukup seru yang diperagakan pemain-pemain kita dari Aceh Besar ini. Tidak boleh diremehkan pemain-pemain kita, cukup besar, memang akan besar, lebih besar lagi saudara di masa yang akan datang. Mungkin mereka akan naik kelas nantinya. Nah saudara, inilah baik dari tim maupun dari kesebelasan individu masing-masing para pemain. Nah saudara, hari ini masih 1-1 angka kepada memang pantas orang-orang yang mau masuk final tentunya main sore tentunya balik serang menyerang sebagaimana saya katakan tadi, bukan saya buat memang keras tetapi bukan kekerasan saudara-saudara. Ingat saudara, kembali bola yang di tengah pintu juga saudara, kita lihat Chandra di sana, umpan dari Chandra lagi. Untung saja kali ini nomor punggung 21 lagi mulai di sana. Nah apa yang terjadi? Nah saudara, bola diberikan kali ini masih ada waktu saudara, ada beberapa saat lagi pertandingan ini. Andai kata dibagi tentunya harus dilewati dengan adu mental tendangan penalti masing-masing kesebelasan. Mari kita saksikan. Tentunya ada yang kalah, ada yang menang. Yang penting sportivitas mari kita jaga di semua ini, main pemain, penonton juga para panitia. Nah saudara, inilah semua yang terlibat di dalamnya. Inilah harapan kita semua, semoga kita inilah pemain-pemain andalan kita. Memang kita lihat dari awal pertandingan sore hari ini cukup menarik yang diperagakan, bukan tarik-tarian, menarik dalam artian main cukup sportif. Inilah sebenarnya pertandingan yang dilakukan dua tim yang mau masuk ke yang sudah masuk dalam semifinal saudara. Tentunya siapakah yang akan unggul? Tentunya kita berharap dengan cara-cara yang baik. Kembali anak-anak dari nomor punggung 17 lagi saudara Chandra masih yang ngatur bola masih sendiri. Berbahaya, kurang cermat tadi, menarik ke belakang sebenarnya nomor 12 Son. Kali ini Son sendiri ada di sana di ujung nampaknya masih belajar mengecoh.
tidak percaya sama temannya. Kali ini saudara Chandra ingin menerobos ke mulut gawang sendirian tentunya, padahal kawannya sudah bebas jiwa di sana. Hanya saja kesempatan tidak diberikan. Nah saudara, masih keadaan 1 sama angka sore hari ini. Nah saudara pengunjung yang budiman, penonton yang berbahagia, kembali kita saksikan di pertandingan semifinal ini. Cukup menarik, nomor 17 lagi Chandra, masih Chandra, kepada siapa diberikan, dicolek ke depan, terlalu cepat bolanya dan bola berdekatan dengan penjaga gawang Ardi Castello. Nah setelah inilah Ardi, penjaga gawang tangguh dari kesebelasan Kota Gunung, juga tak kalah pentingnya dari penjaga gawang dari Bastian Wibodo di sana. Nah saudara, mari kita saksikan kembali tarik menang. Nah, bola diberikan ke depan, pendek kepada rekannya, coba ada sayap kanan, bola dihalau, tidak mau terima resiko pemain bawah dari kepada Kota Gunung FC ini. Tentunya tendangan atau lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bintang Timur, menyala sudah Bintang sore hari ini. Nah saudara, mari kita saksikan. Nah kembali kita lihat serangan dari Kota Gunung kali ini di bawah, namun kandas lagi setelah dari kesebelasan Kota Gunung, pendek ke sana, namun lebih cepat bolanya daripada orangnya, tentunya hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Kota Gunung FC. Nah saudara, inilah pemain-pemain andalan kecepatannya, serangan bolak-balik dari kedua kesebelasan, tentunya masih usia yang masih muda-muda saudara-saudara. Tentunya kita saksikan. Tidak rugi para penonton yang menyaksikan sore hari ini sengaja datang melihat Anda bertanding di lapangan ini hijau ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun Genta Putra yang ketiga kalinya dalam tahun 2020 ini. Ya, apa yang terjadi, lagi-lagi salah seorang kepada wasit, tentunya ingatlah saudara, wasit adalah 1 sama di lapangan. Tentunya kita percayakan kepada beliau. Nah saudara, tendangan bebas kali ini di sana sudah berkomunikasi pemain baik dari Bintang Timur maupun dari kesebelasan Kota Gunung. Komunikasinya tentunya hal-hal yang masih wajar-wajar di lapangan dengan wasit dan asisten wasit 1 dan 2. Nah sementara kita saksikan pertandingan yang masih tersisa ini. Kalah menang itu biasa, yang penting yang harus luar biasa sportivitas perlu kita jaga bersama-sama. Nah sementara selalu kami atas nama penitia selalu menyampaikan sportivitas untuk melahirkan kualitas saudara-saudara. Inilah yang perlu kita ketahui, namanya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya kesabaran saudara-saudara. Inilah tentunya pemain juga punya kesabaran, juga penonton sama juga punya kesabaran. Nah saudara, inilah pagar hidup dibuat oleh pemain dari Bintang Timur, sementara di sana di bawah Mister Gawang Bastian Wibodo sudah siap-siap untuk mengamankan si kulit bundar yang datang tendangan. Nanti siapakah yang melakukan di sana? Kita lihat di sana saudara, nomor 17 banyak ya masih membentur. Masih lagi-lagi kali ini coba lagi saudara, bola dihalau sudah ke sana, terjebak absen salah seorang pemain dari kesebelasan Kota Gunung maksud kami. Ya, ada 1 orang pemain dari Bintang Timur kesakitan, kita doakan cepat bangkit kembali. Wasit sudah mendekati pemain yang tergeletak di sana. Apakah butuh bantuan? Mari kita saksikan sebelum diminta. Pelan-pelan kita doakan bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang tersisa ini. Nah sementara inilah suasana yang cukup seru, penonton yang menyaksikan tidak pernah berkedip mata bagaimana jalannya pertandingan ke dua tim yang cukup tangguh sore hari yang berbahagia ini. Tidak mau hilang kesempatan yang
yang bersejarah ini tentunya senda bersejarah. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana kemana, tentunya kita menunggu bersama-sama. Bola wasit membunyikan peluit panjang, tentunya seluruh penonton jangan ada masuk ke dalam lapangan di garis tengah. Panitia tolong diarahkan, yang pakai baju hitam panitia diarahkan penonton, kadang tidak hilang. Jangan ada yang masuk kecuali pemain, manajer.